Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya sebagai penguasa alam, Xiaoyan hampir tak terkalahkan di benua Daoqi. Ini adalah keuntungan dari Master Embrio Alam. Dia bisa memanipulasi kekuatan alam dan melawan orang yang lebih kuat darinya. Karena itu Embrio Alam hampir tak terkalahkan saat bertarung di alamnya sendiri. Inilah sebabnya sepanjang zaman, setiap orang yang mengetahui Embrio Alam ingin mendapatkan Embrio Alam. Embrio alam sebagai benda suci pertama dari setiap alam, siapapun yang mendapatkannya akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di alam ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Xiaoyan dengan tenang merentangkan telapak tangannya. Embrio spiritual seukuran telapak tangan perlahan muncul di telapak tangannya. Xiaoyan lalu berkata, "Xiao Yichen, ini semua akan berakhir." Xiaoyan menjentikan telapak tangannya. Embrio spiritual di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang kacau, menembak ke kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, embrio spiritual berubah menjadi sangat besar, dan cahaya kekacauan yang menyilaukan terus melonjak. Kekuatan alam yang menakutkan terus berfluktuasi. Hancur! Ketika naga api hitam mendekati Xiaoyan, Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya. Naga api hitam yang berubah dari tubuh Xiao Yichen pecah berkeping-keping. Xiao Yichen keluar dari api hitam dan seteguk darah menyembur keluar. Rencana yang telah dia rencanakan selama beberapa dekade dihancurkan oleh Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Jika itu masalahnya, mari kita mati bersama. Aku ingin mengubah benua Daoqi ini menjadi wilayah api hitam." Dunia api hitam! Xiao Yichen berteriak dingin. Dan api hitam yang memenuhi langit segera melonjak keluar. Pada saat yang sama, di langit benua Daoqi, api hitam menutupi langit dan hujan api hitam mulai turun. Semua orang di benua Daoqi menatap hujan api hitam di langit. Jika api hitam ini dibiarkan jatuh ke benua Daoqi, seluruh benua Daoqi akan langsung berubah menjadi domain api hitam. "Xiao Yichen, kamu masih terobsesi sekarang," ucap dari Xiaoyan. Lalu berkata perlahan, "Bawa dia!" Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, janin alam melesat ke bawah, menelan semua api hitam yang memenuhi langit. Gerakan membunuh Xiao Yichen yang kuat menghilang begitu saja. Melihat ini, Xiao Yichen akhirnya merasakan kekuatan menakutkan dari embrio alam. Xiaoyan sekarang adalah penguasa alam. Meskipun mereka berdua bertarung dengan makhluk abadi, Xiao Yichen tahu bahwa dia bukan lagi lawan Xiaoyan. Dia melirik Xiaoyan, lalu mengusap telapak tangannya, dan lubang cacing pun muncul. Dia ingin melarikan diri melalui terowongan itu. Namun tepat ketika Xiao Yichen hendak melarikan diri, dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan cepat. "Xiaoyan, lepaskan aku! Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Dan tidak akan pernah menghancurkan benua Daoqi," ucap dari Xiao Yichen. Xiaoyan menatapnya dengan mata dingin. Dia membunuh ayahnya, saudara laki-laki kedua, dan putranya, memenjarakan Yaolao dan kakak laki-laki tertua, memaksa Yapei untuk mati, membunuh Xiao Yixian, dan membuat banyak orang tak bersalah mati sia-sia. Kejahatan yang Xiao Yichen lakukan bahkan jika dia harus ditebas oleh 1000 pedang, jika dia terbunuh 100 atau 1000 kali, masih akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hati Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan mampu membunuh Xiao Yichen, tapi Xiaoyan tidak melakukannya. Membunuhnya seperti ini terlalu murah untuknya. Dia ingin menyiksa Xiao Yichen, dan yang paling penting, dia ingin menemukan dalang di balik Xiao Yichen. Xiaoyan memiliki perasaan bahwa orang yang menginstruksikan Xiao Yichen dan orang yang menginstruksikan Xiao Yixian mungkin adalah orang yang sama. Orang itu adalah peri tak berperasaan, penguasa lembah tak berperasaan, yang mengaku memiliki kekuatan abadi tertinggi. Xiaoyan segera berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi selama kamu menjawab beberapa pertanyaan. Aku akan melepaskanmu," ucap dari Xiaoyan.
Mendengar ini, Xiao Yichen lalu berkata, "Jika kamu bisa membiarkanku pergi, jangankan satu pertanyaan, bahkan ratusan pertanyaan, aku bisa menjawabmu juga," ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa dalang di belakangmu? Apa tujuan dia mengirimmu ke sini?" ucap dari Xiao Yan. Setelah mendengarkan pertanyaan ini, wajah Xiao Yichen berubah dan dia langsung menolak tanpa berpikir. "Aku tidak akan memberitahumu. Kamu harus melepaskan pikiranmu." Meskipun Xiao Yan mungkin membiarkannya pergi setelah dia menjawab pertanyaan ini, jika dia menjawab pertanyaan ini, konsekuensinya akan lebih serius dan ajalnya akan lebih menyedihkan. Oleh karena itu, bagaimanapun dia tidak akan bisa mengatakannya. Melihat ini, Xiao Yan tidak terkejut. Dia tersenyum. Di bawah kendali pikirannya, cahaya di langit tiba-tiba menyerang. Xiao Yichen segera berteriak dan menjerit dalam cahaya. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya, dan embrio besar alam mulai menyusut dengan cepat dan mendarat di tangan Xiao Yan. Dalam janin itu, sosok mungil Xiao Yichen masih terlihat melolong sedih. Melihat Xiao Yichen dalam embrio spiritual, Xiao Yan bertanya lagi. "Aku akan bertanya lagi. Apakah kamu benar-benar akan mengatakannya atau tidak?" Xiao Yichen lalu berkata, "Xiao Yan, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Xiao Yan memegang telapak tangannya perlahan, dan embrio spiritual perlahan meleleh ke dalam tubuhnya. Dia tidak terburu-buru. Selama dia terus menyiksa Xiao Yichen, dia percaya bahwa Xiao Yichen akan mengatakannya cepat atau lambat. Kali ini Xiao Yichen benar-benar terpecahkan. Xiao Yichen memasuki rahim alam. Dia tidak akan pernah keluar dan hanya bisa mati perlahan dalam siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Xiao Yan meninggalkan medan perang dan terbang menuju benua Daoqi. Melihat Xiao Yan penuh kemenangan, seluruh benua Daoqi benar-benar mendidih dan banyak orang berlutut. Xiao Yan telah menghancurkan Kaisar Racun dan Kaisar Naga berturut-turut. Pemberontakan dua kaisar yang telah melanda benua Daoqi selama beberapa dekade akhirnya benar-benar diberantas hari ini. Beberapa dekade yang lalu, Kaisar Yan berperang melawan Kaisar Jiwa, mengalahkan Kaisar Jiwa dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Puluhan tahun kemudian, Kaisar Yan membunuh Kaisar Racun dan Kaisar Naga berturut-turut dan sekali lagi menyelamatkan makhluk hidup di benua Daoqi. Dua tindakan penyelamatan itu membuat Kaisar Yan menjadi penyelamat sejati di hati orang-orang. Xiao Yan tinggal di langit untuk sementara waktu dan kemudian terbang ke arah barat yang ekstrim. Dia pergi ke ujung benua Daoqi untuk menemukan rahasia tentang hilangnya Kaisar Dou dan hilangnya Origin Qi 10.000 tahun yang lalu. Ketika dia bertemu Kaisar kuno Tuosi, dia telah mengisyaratkan bahwa di bagian paling barat dari daratan akan ada beberapa petunjuk tentang misteri hilangnya Daudi. Di ujung barat benua Daoqi ada wilayah laut. Di wilayah laut ini ada tempat yang sangat terkenal yang disebut akhir dunia. Alasan mengapa akhir dunia begitu terkenal adalah karena akhir dunia ini adalah akhir dari benua Daoqi. Xiao Yan dengan cepat datang ke daerah laut yang disebut akhir dunia. Dia melihat air biru di sekelilingnya dan angin laut bertiup perlahan, membuat orang merasa lebih damai dan nyaman. Xiao Yan berjalan di pantai, merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak ada pertempuran, tidak ada perselisihan. Alasan mengapa Xiao Yan kembali ke benua Daoqi bukan tanpa alasan. Dia memiliki beberapa tujuan, dan tujuan ini adalah untuk menemukan misteri hilangnya Daudi dan misteri hilangnya Qi Yuan Yuan. Di pantai ini tidak ada apa-apa selain monumen batu yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Dia datang langsung di bawah tablet batu itu. Xiao Yan melihat prasasti dan melihat 3 karakter kuno terukir di prasasti Wandi. Di prasasti Wandi selain 3 karakter besar, karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya terukir dengan padat. Xiao Yan perlahan mendekati prasasti Wandi. Paksaan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari prasasti Wandi. Tepat ketika Xiao Yan mendekati prasasti Wandi, ledakan keras tiba-tiba pecah di udara dan sesosok tua berjalan keluar dari prasasti Wandi.
Sebuah teriakan dingin terdengar perlahan. "Berhenti! Mereka yang mendekati prasasti Wandi akan mati." Melihat pria tua berambut putih yang tiba-tiba berjalan keluar dari prasasti Wandi, Xiaoyan sedikit terkejut bahwa ada seseorang di dalam prasasti Wandi ini. Xiaoyan lalu bertanya, "Siapa kamu?" Pria tua melirik Xiaoyan dan berkata, "Anak muda, tolong kembalilah. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi." Kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu orang tua itu. Dia terkejut bahwa dia tidak bisa melihat melalui kekuatan orang tua itu. Mungkin orang tua itu menggunakan metode khusus untuk menutupi auranya. Menurut dugaan Xiaoyan, kekuatan lelaki tua di depannya adalah Daudi. Xiaoyan terkejut dengan tebakan ini. Ada Kaisar Daudi di benua Daoki ini yang membuatnya merasa tidak percaya. Xiaoyan lalu berkata, "Aku ada di sini untuk menemukan misteri hilangnya Daudi. Aku harap senior dapat menjawab beberapa keraguan junior ini." Pria tua itu bertanya, "Apakah kamu tuan penguasa alam? Jika kamu bukan tuan penguasa alam, silahkan kembali. Aku hanya melayani tuan penguasa alam." Tuan penguasa alam. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum dan segera mengeluarkan telapak tangannya. Embrio spiritual perlahan muncul. Dia lalu berkata, "Apakah ini baik-baik saja?" Embrio spiritual? Kamu benar-benar penguasa alam. Melihat embrio spiritual di tangan Xiaoyan, wajah lelaki tua itu terkejut. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Kamu adalah orangnya. Aku sudah menunggu." Xiaoyan perlahan menyingkirkan embrio alam, kemudian berkata, "Karena itu masalahnya, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan?" Mengetahui bahwa Xiaoyan adalah penguasa alam, pria tua tersenyum dan berkata, "Silahkan, selama aku tahu, aku akan memberitahumu." Xiaoyan lalu bertanya, "Pertama, aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu berada di prasasti Wandi atau prasasti 10.000 kaisar ini?" Pria tua itu sedikit mengernyit dan berpikir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa aku? Sudah lama sekali aku tidak memikirkan pertanyaan ini. Aku sekarang disebut orang tua yang menjaga prasasti. Siapa namaku sebelumnya?" Pria tua itu berpikir sejenak dan tiba-tiba menunjukkan kesadaran. Dia lalu bergumam, "Oh iya, saya adalah Kaisar Tian-Tian di antara 12 kaisar surgawi." Dia lalu menghela napas perlahan dan berkata, "Aku pikir saat itu ke-12 kaisar surgawi sangat kuat. Tapi sekarang 12 kaisar surgawi meninggal dan menghilang. Dan aku satu-satunya lelaki tua malang yang tersisa, masih berpegang pada obsesi aslinya." Xiaoyan sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa lelaki tua yang menjaga prasasti itu mengaku sebagai Kaisar Tian-Tian di 12 kaisar surgawi. Di antara orang-orang yang dia kenal, Kaisar Fentian, Kaisar Xiaotian, Kaisar Gutian, Kaisar Huntian, dan Kaisar Tian-Tian di depannya. 5 Kaisar Tian telah muncul di 12 kaisar. 12 kaisar surgawi juga dikenal sebagai 12 kaisar berburu abadi. Kekuatan mereka tak terduga, bahkan beberapa orang di ranah pertempuran abadi sulit untuk menjadi lawan mereka. Xiaoyan tidak menyangka bahwa akan ada kaisar perburuan abadi di benua Daoki. Melihat keraguan Xiaoyan, Kaisar Tian-Tian menjelaskan dengan ringan, "Karena aku telah bersembunyi di prasasti Wandi untuk waktu yang lama, aku telah sepenuhnya menyembunyikan napasku di prasasti Wandi, sehingga benua Daoki tidak akan menolakku. Apakah kamu tidak ingin mencari petunjuk tentang hilangnya Kaisar Dou? Ayo nak." Kaisar Tian melambai pada Xiaoyan, lalu berbalik, dan tubuhnya perlahan melebur ke dalam prasasti Wandi. Melihat Kaisar Tian-Tian memasuki prasasti Wandi, Xiaoyan sedikit ragu. Ketika dia mendekati prasasti itu, cahaya tiba-tiba memancar di prasasti Wandi, membentuk lingkaran di prasasti Wandi. Dia memasuki lingkaran cahaya, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Xiaoyan sedikit tidak nyaman dan menutup matanya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di ruang yang aneh seperti aula besar. Dinding batu di sekitarnya diukir dengan karakter kecil yang padat. Karakter-karakter ini terus bergerak.
Xiaoyan mengalami kesulitan membaca karakter itu sementara waktu. Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, Xiaoyan segera bertanya kepada Kaisar Tian. Kata-kata apa yang ditulis di sini? Kaisar Tian lalu menjawab, alasan mengapa prasasti ini disebut prasasti Wandi atau prasasti 10.000 kaisar, karena dibangun oleh kekuatan spiritual lebih dari 10.000 kaisar yang berperang. Kata-kata di prasasti ini adalah nama orang kuat Daudi yang dicatat dan latihan yang mereka latih. Di antara mereka itu juga termasuk Feng Jue yang kamu latih. Meskipun Feng Jue adalah latihan yang sangat kuat, itu tidak unik. Banyak latihan di prasasti ini sebanding dengan Feng Jue, ucap dari Kaisar Tian. Setelah mendengarkan Kaisar Tian, Xiaoyan terkejut. Sejak dia datang ke ujung bumi dan melihat prasasti Wandi, semua yang dialami Xiaoyan membuatnya merasa sangat terkejut. Prasasti 10.000 kaisar ini terlalu ajaib. Ketika Xiaoyan dikejutkan oleh apa yang dia lihat dan dengar, Xiaoyan tiba-tiba melihat sepotong puing mengambang di atas ruang ini. Pecahan itu kusam dan tumpul, dan dikelilingi oleh tirai cahaya hitam. Xiaoyan melihat Kaisar Tian menunjuk fragmen itu dan bertanya, "Apa itu?" Tian lalu menjawab, "Itu adalah bagian dari ruang dan waktu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Mungkin itu bisa memberimu bantuan," ucap dari Kaisar Tian. Fragmen ruang dan waktu. Bisakah fragmen ruang waktu juga disimpan? Ucap dari Xiaoyan. Kaisar Tian lalu menjawab, "Di dunia ini ada berbagai macam kejutan. Tidak jarang fragmen ruang waktu dilestarikan." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Bisakah kamu mengirimku ke fragmen ruang waktu? Aku ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu," ucap dari Xiaoyan. Kaisar Tian menggerakkan tangannya dan fragmen ruang waktu segera terbang ke tangannya. Kemudian dia berkata, "Anak muda, aku akan mengirimmu ke dalam fragmen ruang waktu sekarang dan rasakan sejarahnya." Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian berterima kasih. Kaisar Tian mengusap fragmen ruang waktu dengan telapak tangannya dan tirai cahaya hitam yang membungkus fragmen ruang waktu tiba-tiba meledak. Fragmen ruang waktu meledak menjadi gelombang langsung membungkus Xiaoyan. Waktu dan ruang di sekitar Xiaoyan berubah dengan cepat dan dia tampaknya melintasi waktu yang panjang, terbang menuju zaman kuno. Tiba-tiba Xiaoyan jatuh ke dalam ruang dan waktu 10.000 tahun yang lalu. Cuaca berkabut dan bau darah memenuhi udara. Setelah melihat lebih dekat, kabut itu ternyata adalah kabut darah. Seluruh langit telah diwarnai merah darah dan suara pembunuhan yang menyedihkan terus datang dari kejauhan. Xiaoyan terbang dan melihat ke kejauhan. Dia melihat bahwa tanah itu penuh dengan api perang. Mayat tergeletak di mana-mana. Pada saat ini banyak orang bertarung dengan sengit. Sebagian besar orang yang bertarung adalah Daudi kuat. Dan beberapa dari mereka kuat di ranah Dausian. Dan bahkan beberapa dewa Dao yang legendaris. Kekuatan orang-orang ini cukup kuat. Tetapi kelompok bayangan hitam tampaknya lebih kuat. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, dewa dan dewa abadi yang kuat terus jatuh dari kehampaan. Melihat kejatuhan para dewa satu persatu, Xiaoyan sangat ketakutan. Apa sebenarnya bayangan hitam itu? Bahkan para dewa yang kuat bisa dibunuh. Apakah ini era kekacauan? Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat era kekacauan. Semua orang mati-matian bertarung dengan kelompok bayangan hitam. Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiaoyan berubah lagi, dan dia sampai pada kehampaan yang gelap. Dia menemukan bahwa kekosongan ini ternyata adalah jalur yang menghubungkan benua Daoqi, benua Qi asal, dan 1000 dunia besar. Pada saat ini, ada sosok di mana-mana, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran. Di antara orang-orang tersebut, Xiaoyan justru menemukan beberapa sosok yang familiar, di antaranya Kaisar Fentian, Kaisar Huntian, Kaisar Xiaotian, Kaisar Gutian, dan Kaisar Tian. Pertempuran kuno dan modern dipentaskan dengan sengit di ruang ini. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya.
Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.